hasil desain di Figma-nya. Oke, silakan. Jadi di sini adalah tampilan Figma yang baru sejauh ini saya kerjakan. Di sini ada bagian tampilan welcome screen, register, login, bagian home dan sidebar-nya. Untuk kedepannya mungkin akan saya lanjutkan lagi untuk beberapa fitur utama lainnya. Oke, untuk selanjutnya silakan Brian dan Leo. Oke, baik, di sini kami akan melanjutkan dan menjelaskan dari lanjutan SRS-nya. Di sini saya akan menampilkan dulu share screen-nya, hasil dari SRS-nya. Nah, jadi di sini kami sudah merangkum apa saja yang akan kami buat dalam program desain Figma-nya. Jadi untuk ruang lingkupnya itu nanti pemesanannya itu dari secara online, terus ada penjemputan dan pengantaran, jadi supaya memudahkan dari si user penggunanya itu selain admin untuk mencuci sepatu mereka. Jadi nanti ada layanan jemput dan ada layanan antar, serta nanti mereka yang menggunakan layanan ini bisa memantau secara real time apa saja status dari pencuciannya. Terus di sini ada pemilihan paket, ada regular, express, kilat. Dia mau cepat 1 jam atau cuci bersih tapi selesainya besok, dia bisa memilih. Sistem pembayaran juga online. Yang mengelola manajemen pemesanannya admin, terus nanti ada notifikasi yang dikirim ke pelanggannya. Nanti ada sistem ulasan juga di dalam aplikasinya. Nah, terus aplikasinya ini nanti ada syarat untuk pemakaian dari perangkat penggunanya. Mana itu tadi? Mana? Oh, ini ada Android itu harus minimal versi 8, terus iOS minimal versi 13. Terus saya jelaskan di sini. Oke, fungsi untuk adminnya itu dia itu untuk memanajemen pesanan masuk dan status pengerjaan, terus memanajemen jadwal pickup, delivery, pembaruan status pesanan, manajemen data pelanggan dan riwayat transaksi, terus laporan pendapatan dan performa layanan. Nanti itu ditampilkan ke UI-nya si pengguna si pelanggan supaya bisa dia memantau secara real time. Di sini kami juga sudah membuat karakteristik penggunanya berdasarkan riset persona yang sudah kami buat dari minggu lalu, sebanyak 5 orang dengan karakteristik yang berbeda-beda. Tipe penggunanya juga berbeda-beda. Ada yang terdesak karena jadwal, ada yang mencuci tiap Jumat butuh status real time, terus ada yang sibuk berkegiatan, malas keluar rumah, terus butuh hasil yang profesional. Di sini kami asumsikan adminnya itu usianya 25-40 tahun. Tapi dia kemampuan teknologi itu menengah ke atas, jadi nggak terlalu gaptek. Akses aplikasi web atau aplikasi mobilenya itu khusus admin. Untuk admin ada dikhususkan untuk admin. Terus bertanggung jawab atas operasional harian layanan laundry-nya. Nah, batasan sistemnya itu tadi saya sudah katakan Android
minimal versi 8, iOS minimal versi 13. Terus layanan pickup dan delivery dibatasi pada area jangkauan yang telah tentukan. Jadi layanan ini belum bisa mencakup di luar kota atau di luar provinsi, masih di dalam satu kota itu. Terus pemantauan real time bergantung pada koneksi internet yang stabil. Pembayaran hanya tersedia melalui metode digital, jadi belum ada untuk transaksi cash dikasih langsung ke kurir untuk memudahkan sebenarnya. Tidak mendukung pemrosesan pesan melalui SMS atau telepon langsung. Jadi harus melalui dari aplikasinya. Jadi nggak bisa langsung telepon adminnya untuk menjemput sepatunya. Kapasitas layanan bergantung pada ketersediaan slot. Supaya untuk mengatasi kebanyakan pemesanan. Oke. Dari bab 3 ini akan dijelaskan oleh teman saya Leo. Leo, silakan. Baik, tunggu sebentar. Baik, kemudian ada kebutuhan spesifikasi. Di sini kita mulai dari kebutuhan fungsional, yang dimana kita mulai dari modul identifikasi dan akun. Sebelumnya Bu, tadi saya pakai laptopnya agak delay. Baik, Oke, lanjutkan. baik, saya lanjut. Untuk kebutuhan fungsional, kita mulai dari modul autentikasi dan akun. Pertama kami menggunakan register akun, kemudian login akun, kelola profil, dan lupa password. Untuk selanjutnya, modul pemesanan. Sorry error. Bentar. Kemudian modul pemesanan dimulai dari pilih pakai layanan, jadwal pickup, dan info data. Terus konfirmasi pesanan, pembatalan pesanan, dan untuk modul pemantauan real-time, kami menggunakan tracking status pesanan, notif push, tracking kurir, dan estimasi waktu. Selanjutnya, untuk modul keamanan dan jasmani, dimulai dari foto dokumentasi, garansi kerusakan, identitas kurir, dan kebutuhan non fungsional yaitu response time, throughput, uptime, pemulihan, dan enkripsi. Kemudian password. Selanjutnya untuk use case, dimulai dari daftar aktor,
yang dimana terdapat empat aktor. Yang pertama pelanggan, admin laundry, kurir, dan sistem pembayaran. Narasi use case utama yaitu aktor utama sebagai aktor utama, pratondisi, skenario utama, skenario alternatif, postundisi. Selanjutnya antarmuka pengguna. Aplikasi mobile berbasis natif atau hybrid dengan tampilan bersih dan minimalis. Navigasi bawah dengan menu utama, beranda, pesanan sayap, dan profil. Kemudian untuk tombol aksi utama berukuran minimal 48 dpi untuk kemudahan penekanan. Dan tampilan status pesanan menggunakan timeline visual yang jelas dan informatif. Formulir pemesanan dengan validasi input real time, dukungan tema terang seperti light mode sebagai default. Untuk antarmuka perangkat keras, di sini terdapat sepatu sebelum atau sesudah cuci. Yang kedua, GPS untuk fitur pickup, delivery, dan tracking kurir. Yang ketiga, notifikasi push untuk memerlukan izin notifikasi dan operasi. Dan yang keempat, internet seperti Wi-Fi. Kemudian untuk antarmuka perangkat lunak, komponen yang digunakan yaitu frontend mobile, backend API, database, peta, dan lokasi, pembayaran, notifikasi push, dan panan media. Untuk selanjutnya, entity utama. Di sini kita mulai dari user, order item, package, payment, order status log, review, dan queries. Ringkasan hasil riset persona. Berikut adalah ringkasan kebutuhan diidentifikasi. Persona pertama yaitu Brian. Goal utamanya sepatu bersih, cepat, dan bisa langsung dipakai. Hambatannya terburu-buru menyebabkan kerusakan sepatu. Fitur yang disediakan yaitu layanan 1 hari jemput, garansi kerusakan. Kemudian Leo untuk status goalnya pantau proses cuci secara ketat. Hambatannya yang didapat yaitu kurang waktu luang untuk urusan kebersihan. Kemudian untuk fitur kritis seperti status real time, jemput, express. Kemudian yang ketiga yaitu Jokstian. Goal utama jaga kualitas tanpa gangguan jadwal. Hambatan yang didapat yaitu lelah setelah kegiatan. Dan fitur kritis yang kami sediakan yaitu kilat hitungan jam. Dan yang keempat yaitu Kristinata. Goal utamanya yaitu layanan tanpa harus rumah. Hambatan yang didapat yaitu malas keluar mencari jasa laundry. Dan fitur yang kami sediakan yaitu pickup delivery. Dan terakhir adalah Andreas. Goal utamanya hasil bersih total. Hambatan yang didapat pernah kecewa karena dan manual yang molor. Dan fitur kritisnya yaitu status real time. Selanjutnya matrix ability. Saya mau potong sebentar. Untuk gambar diagramnya sudah dibuat? Sudah, Bu. Ini, Bu. Namanya. Ini yang dijelaskan UML. Ini yang di kalian gambar ini apa ini jenis dari gambarnya ini? Ini gimana alur proses pemesanan laundry sepatunya, Bu? Apa nama diagramnya?
Oh, diagram. Bentar, Bu. Blank apa tadi, Bu? Apa nama diagramnya? Izin sebentar, Bu. Blank diagram, Bu. Blank diagram? Iya, iya, Bu. Ada blank diagram, kita pelajari. Kayaknya nggak ada lah. ML banyak, ada use case, ada kelas diagram, ada activity diagram, ada sequence. Nah, ini termasuk yang mana ini? Kalian mau buat sequence kah, activity kah, use case kah, atau apa? Mau bikinnya Nah, use case. Tapi pakai tabel, seolah pakai seperti kelas diagram. Ya. Ini Iya, Bu. apa ini? Kalau mau bikin use case, ya, di sistem aplikasi laundry melakukan order. Kenapa banyak sekali usernya nih? Leo, Brian, Josh, Andreas, Krisdayanti, Kristinata. Masing-masing use case mereka. Ya. Konsep use case itu kan misalkan penggunanya apa cuman Leo, Brian, Jordan, Andreas, Kristinata ini? Tidak, Bu. Tidak. Artinya semua orang sebenarnya bisa. Makanya dia diberikan satu julukan yaitu pengguna atau user. Ya. Jadi nggak harus Leo, nggak harus Brian, orang lain yang pokoknya dia kedudukannya adalah sebagai pengguna user, maka dia bisa melakukan hal-hal yang ada di use case, yaitu melakukan order, memantau status. Seperti itu dia use case. Ada user, ada use case-nya. Nah, kalau seandainya orang yang memaintenance sistem, biasanya disebut apa? Admin atau operator. Nggak harus disebut nama. Misalnya si Chris yang jadi operator. Nggak, si Chris di user namanya di situ. Admin dia atau operator. Kurir pun begitu. Kurir memang punya nama, tapi kedudukannya di sistem. Jadi ingat ya, user itu bukan jabatan. Misalkan dia CEO, misalnya dia direktur, nggak direktur dibikin di situ, tapi kedudukannya apa di situ. Ya kalau memang kalian mau bikin di situ owner bisa aja direktur. Ya, tapi kedudukan di sistem dia sebagai owner, dia punya apa batasan-batasan dia pada sistem. Seperti itu dia, ya. Nah ini tujuannya, Ibu mengkritik ini bukan langsung mau menilai kalian ini langsung Ibu kasih nilai rendah, tidak. Nah sini kan nampak jadinya ada kesalahan di dalam penggambaran use case, ya. Jadi tolong diperbaiki. Oke, lanjut lagi selain use case apa lagi gambar yang sudah dibuat? Sejauh ini sampai dengan Nah, masih ini artinya kan kalian masih ada lagi yang perlu dilengkapi ya, kelas diagramnya, termasuk ERD-nya untuk menggambarkan relasi tabel ya. Jadi kan tidak harus membaca narasi tadi, kalian kan sudah bikin sebenarnya use case tapi dalam bentuk narasi tabel tadi ya. Siapa aktornya, apa perannya, itu sudah bagus. Cuma secara gambar sehingga orang paham nih, ini ada aktor, ngapain aja dia di sistemnya, tinggal tarik-tarik gambar aja kan, garis dia ke use case-nya. Sehingga orang tuh tahu di dalam sistem kita itu apa aja yang bisa dikerjakan sistem secara besarnya. Nah, kalau tambah DFD, itu orang makin tahu di dalam fitur sistem itu apa-apa aja. Dibagi berdasarkan kategori-kategorinya. Makanya ada DFD level berapa. Jadi, kenapa Ibu kasih tugasnya jauh-jauh hari dan harus Ibu pantau, karena Ibu tahu tugasnya itu nggak segampang yang kalian pikirkan, nggak semudah itu. Ya udah buat aja lah ChatGPT selesai gitu ya, nggak kayak gitu sistemnya. Makanya merujuk pada tugas sebelumnya, karena proses dalam kita memenuhi sistem itu yang sering terbalik kalian ini ya, termasuk tugas akhir. Tugas akhir kalian kan buat sistem biasanya. Nah,
mahasiswa seringnya terbalik. Buat dulu sistemnya, baru jadi proposalnya, baru jadi skripsinya. Sebenarnya nggak seperti itu. Rancangannya dulu, baru produknya. Bukan produk yang mengikuti, nanti dokumennya baru mengikuti hasilnya. Itu udah salah sebenarnya. Nah, dirancang dulu. Apa dulu konsep yang mau dibuat? Tadi kalian udah nunjukkan SRS-nya bagus. Bahwa fitur-fitur yang mau dikerjakan adalah ada pemesanan, bisa delivery, bisa pick up dan sebagainya, fiturnya bisa ada notifikasi. Nah, itu kan apa namanya, rencananya. Ya. Lalu implementasinya, karena belum ada sistemnya, kita masih dalam bentuk mockup atau dalam bentuk prototype dikerjakan oleh si Halil tadi. Nah, dari rancangan dengan mockup atau prototipe yang kita buat, di situ kita bisa perbandingkan, bisa lihat lagi, balik lagi ke dokumen kita. Mana yang belum masuk nih fiturnya. Contohnya, tadi dijanjikan ada delivery, tapi di dalam desain si Khalil belum ada ini tombol untuk yang menginputkan pemesanan atau pengiriman. Dari situ kita bisa merujuk, oh aku sistemnya ada yang perlu dilengkapi. Itu tujuannya. Bukan kita buat sistem, kemudian sudah diberikan ke klien, baru klien protes. Mana ini sistem delivery-nya? Mana? Tadi katanya ada pick up-nya. Kalian harus rancang lagi. Kan tujuan dia didesain itu di awal untuk, kan kita pelajari itu ya, untuk mengurangi namanya orang berulang kali meredesain atau mengganti keinginan dia, atau mengurangi merujuk pada kemampuan si penciptanya atau si desainnya. Kita kan nggak bisa menyamakan diri kita sama orang yang menginginkan sistem. Kan begitu kemarin ya, pelajaran yang terakhir. Nah, itu tujuannya. Ya, tapi sejauh ini untuk kelompok 6, Leo dan Brian serta Khalil sudah bagus ya, artinya tinggal sedikit lagi melengkapi UML atau gambar gambarnya ya. Itu nanti di lampiran. Dari ingatkan kembali, setiap gambar itu lampirkan seperti draw the detailing-nya, begitu juga Figma, tidak hanya screenshot hasil tampilan desainnya, juga link dari Figma-nya. Seperti itu ya. Job untuk kelompok 6. Selanjutnya, mau lihat kelompok 8. Ada Josh, Andre, sama Nata. Natanya Nathanael atau apa? Kristinata, Bu. Oh, Kristinata. Silakan. Kalian buat apa ini aplikasinya, Chris? Streaming ini Bu, streaming audio service Bu, kayak Spotify dan ini Bu. Itu Oke, musik berarti itu. di aplikasi pemutar musik ya? Atau lagu Iya, Bu. ya? Iya Bu. Kemarin apa permasalahannya? Kenapa harus kalian membuat sistem ini? Personanya kenapa? Sebagian sih ini Bu, masalah iklan yang mengganggu Bu. Oh, iklan. Oke. Berarti nanti kalau seandainya lah jadi kalian ciptakan ini, iklan itu kan biasa untuk pemasukan bagi Kreatornya Bu. kreator sebenarnya kan. Kenapa di ini? Artinya kalau kalian tidak memberikan itu, ya nggak ada uang masuknya. Dia kami sih niatnya sih bukan ini Bu, bukan ngilangin iklannya tapi ngurangin iklannya Bu. Hanya mengurangi. Oh, yang tadinya 20, 10 gitu ya. Ya. Jadinya ya. Berarti kurang dong pemasukannya. Oke, lanjut. Sejauh mana ininya? Sampai mana? Apa masih Desain Figma udah Bu, diagramnya juga semuanya udah, kami tinggal bikin SRS-nya aja Bu. Oh, oke. Coba ditampilkan UI-nya dulu. Untuk UI kami udah punya halaman loginnya sama homepage-nya Bu. Ini begini. Oke. Untuk UI sih baru 2 itu Bu. Oke. Terus yang untuk rancangan lain ya, berarti berupa UML ya? Iya, UML Bu. Silakan.
Jadi pertama ada sequence diagramnya. Sini kita bisa lihat ya, ada pendengar, terus proses antarmuka UI, terus ya ini prosesnya sama durasi-durasinya sama proses urutannya. Terus ada kelas diagram, terus ada yang ini akan dijelaskan oleh rekan saya, Bu. Siapa? Si Andre atau si Josh? Justian. Oke, Justian. Oke, scroll Nat. Agak zoom. Dari atas. Oke. Pertama-tama tentu di halaman awal ada nanti yang namanya bisa nge-search segala macam kan, Bu. Lagu yang akan kita play gitu, Bu. Pertama, sebelum si user bisa menekan tombol play tadi, aplikasinya akan ngecek sesi akunnya, Bu. Jika sudah login, maka lanjut, jika tidak akan tampil pop-up login, lanjut ke proses login, registrasi dan segala macam, lalu masuk ke eksekusi streamnya, Bu. Oke. Scroll ke bawah. Lalu akan ada buffering jaringan seperti yang tadi disebutkan, akan ada yang namanya loading ibaratnya, Bu. Lalu masuk ke pemutaran audio yang sudah dicari tersebut, selanjutnya mendengarkan, dan jika pemutarannya berhenti otomatis, maka bisa disimpulkan bahwa durasi dari audio tersebut sudah habis. Jika manual, maka si user tadi menekan tombol pause ataupun stop, ataupun bisa juga sama dengan sistem berhenti, dan begitu seterusnya. Oke. Begitu untuk penjelasan dari use case kami. Ini use case. Enggak, ini Apa ya? Ini apa ya? Apa ini? apa? Ini. Flow Apa? apa sih? Flow Oh, Flow. apa? Flow. Apa ya? Apa kemarin Jokes? Namanya Jokes, lupa Jokes. Aduh. Masuk flowchart ini. Ini Iya, bisa dia dikatakan flowchart. Masuk ke flowchart tapi bukan flowchartnya gitu. Iya. Tapi bisa kalian katakan flowchart. Itu nggak masalah sama Ibu. Karena ada kondisi di mana kalian ada jika maka gitu ya. Terus urutan dari sistem. Oke, itu nanti penamaannya dibenarkan ya kalau memang bukan flowchart. Memang bagian dari flowchart ini. Itu kalian silahkan diberikan penamaannya, jangan salah. Yang use case harusnya use case gitu ya. Use case kalian berarti belum ya? use case udah Use juga, Bu. case sudah juga. Oh, ini apa nih? Ini use Ini. case. Ini use Ya. case. Atau user ya, sama ya user sama admin yang mengontrol untuk menambahkan playlist biasanya ya. Iya, Bu. Betul. Mengolah playlist. Oke. Nah, sebenarnya kalau mau kalian ini lebih ke perancangan aplikasi pemutar musik Iya, Bu. ketimbang namanya ya, meminimalisasi yang namanya iklan. Iklan itu kan setelah kalian punya kayak lisensi ataupun kerjasama dengan produk. Memang tujuan kita di sini adalah pembelajaran APPL ini ya. Itu merujuk kepada analisis dulu, bagaimana kalian menganalisis, bagaimana kalian melakukan perancangan, itu aja sih sebenarnya. Terlepas kalian punya niat bahwa tujuannya adalah meminimalisasi iklan, it's okay. Berarti sudah ada pemikiran kalian nanti, oh seharusnya aplikasi yang baik ini untuk meningkatkan user experience, itu kan user experience ya, Betul. mengurangi hal-hal yang mengganggu, noise terhadap penggunanya. Itu sudah bagus pemikirannya walaupun belum ke sana ke ranah kita. Nah, nanti kaliannya itu lebih mendalamnya ke pembelajaran IMK namanya, interaksi manusia komputer. Karena tidak hanya UI, ada UX-nya juga. Dan menampilkan atau menciptakan UI ini, membangun juga ada komponen-komponen yang harus nggak boleh dilanggar. Contohnya dalam mendesain tampilan awal aja, misalnya welcome-nya ya, itu ada kriteria yang harus dilihat dari segi pewarnaan, dari segi jenis font, dari segi besarnya font. Nggak mungkin dia kan misalnya welcome-nya tapi kecilnya sampai kita harus pakai pembesar gitu ya.
Habis itu ada bagian tombol-tombol yang penting yang istilahnya yang harus diklik sama si user, tapi kalian buat tombolnya kecil sekali atau bahkan hampir sama warnanya dengan background dari tampilan utama itu juga nggak bisa. Itu lebih mendalami di IMK sebenarnya. Nah, makanya kalau Ibu melihat lebih ke kalian sudah ada fitur tahu atau mengimplementasikan dari hasil analisis, kemudian membawanya ke mockup atau prototype, menghasilkannya jadi bentuk prototype walaupun prototype-nya mungkin masih ya belum melihat merujuk ke warna, belum merujuk kepada font yang masih suka-suka kalian lah istilahnya ya. Yang penting masih jelas tombolnya. It's okay. Yang penting sudah ada pengantar. Makanya tujuan kalian TRPL ini itu adalah menjadi pengembang suatu sistem. Ya, sistem yang dibuat haruslah yang dapat digunakan orang, berfungsi, ya, tidak sia-sia sistem yang kita ciptakan. Nah, itu tujuannya. Nah, prosesnya itu tadi, nggak ujuk-ujuk langsung jadi suatu aplikasi. Ada prosesnya yang harus kalian tahu, yaitu proses analisis untuk mendapatkan permasalahan dan terciptalah suatu solusi, yaitu suatu aplikasi. Bagaimana caranya? Itu kita pelajari. Bagaimana kalian bisa buat tiba-tiba memikirkan untuk buat aplikasi pemutar musik ini. Pastinya personanya ada orang-orang yang suka mendengarkan musik. Ya, bagaimana caranya? Kalau dulu orang harus beli kaset. Kalau dulu orang harus punya tape. Kan gitu ya. Ternyata orang nggak mau lagi. Orang maunya kalau bisa dibawa kemana-mana nih tape ini, lagu ini. Hanya dengan itu tadi klik-klik tombol, itulah terciptanya suatu aplikasi. Nah, kalau tidak ada analisis seperti itu, nggak akan tercipta sesuatu. Tidak akan ada solusi kalau tidak ada permasalahan. Itu dia. Nah, aplikasi seperti itu juga nggak akan ada tombol warnanya biru, hijau kalau nggak dianalisis dulu keinginan dari pengguna, fungsi dari pewarnaan itu. Itulah tujuan kita mempelajari semua materi yang ada di setiap mata kuliah ini. Itu dia ya. Sepele memang warna gitu kan. Kemudian peletakan menu. Kenapa ada icon menu itu harus dibuat kayak seringnya garis-garis ya, tapi orang udah tahu garis-garis itu pasti menu. Apalagi di mobile ya. Kita tahu tampilan mobile itu berbeda dengan tampilan desktop. Desktop tuh bisa lebih detail penulisan, bisa kita bikin menu gitu. Tapi kalau di mobile kan kita harus meminimalisasi tulisan, tapi dengan icon saja orang sudah paham fungsinya adalah menu. Kenapa orang paham? Karena kita merujuk pada aplikasi yang sudah sebelumnya, menganalisis aplikasi sebelumnya, yang mana setiap aplikasi biasanya kalau menu itu ada icon yang sama sering dipakai, itu garis-garis 4 gitu, atau titik 3, sering gitu ya. Kalau udah ada muncul titik 3 udah tahu kita pasti di situ disembunyikan menu sama pembuat sistem, itu ya. Nah, itu karena adanya analisis bahwa pengguna kita bukan orang yang gaptek. Tapi kalau yang gaptek istilahnya nggak pernah pakai sistem, nggak tahu dia titik 3 itu adalah menu. Udah jamin pasti tidak tahu. Tapi karena kita buat personanya, kita analisis dia bahwa dia bukan orang yang baru menggunakan sistem. Bahkan sosial medianya pun kita rating. Dia pengguna sosial media yang terlalu, dia adalah shopping, orang yang suka shoppingnya berapa tingkatannya itu. Tujuan kita melakukan analisis. Jadi analisis itu bukan kita sembarang sebenarnya. Walaupun mungkin dari kalian nggak tahu lah Ibu, di kelompok kalian bisa membuat-buat gitu. Tapi tujuan Ibu walaupun kalian buat-buat lah misalnya analisis dari personanya. Tapi kan berpikir dari persona yang kalian menciptakan itu solusinya apa. Jadi kan tahu masalah ini adalah jawabannya adalah ini. Seperti itu dia ya. Oke, untuk kelompok 8 Chris, Andre sama Jos sudah bagus ya, ada progresnya. Artinya kan kalian tinggal memindahkan ya dalam bentuk dokumen ya. Kalau udah ada gambar-gambar kan tinggal dokumen lebih enak dibuat dan disesuaikan lagi penjelasan terkait fitur-fiturnya. Kalau memang di desainnya nanti di UI-nya Chris atau yang lain gitu ya, nggak sampai full menu-menunya kalian tampilkan misalnya karena waktu, Ibu masih bisa memaklumi untuk yang UI ini. Artinya paling utama adalah tampilan utamanya. Tapi kalau ada tombol yang misalnya belum kalian buat tampilannya, misalkan ini ya, contoh aja ya, di bagian apa ini? Ibu nggak nampak. Nggak, sebelahnya home yang paling sudut misalnya, itu nggak sempat kalian bikin tampilannya, contohnya lah misalnya ya. Ya itu oke, tapi di dalam SRS-nya dijelaskan bahwa itu fungsinya apa, tombol itu.
ya. Kemudian apa yang bakal ditampilkan di tombol itu gitu. Misalnya menampilkan playlist contohnya lah. Playlist itu yang dapat diklik, kemudian ada nanti tombol play-nya bla bla bla. Nah, itu masih bisa Ibu maklumi karena kalau tidak lengkap di UI, di SRS-nya lengkap. Gitu. Karena plan-nya itu di SRS sebenarnya. Ya. Oke, seperti itu ya. Oke, terima kasih untuk kelompok 8. Silakan di-close, kemudian lanjut ke kelompok Yemima, Miki sama Salmia. Ada yang mandi pula. Oke, mana Salmia, Miki sama Yemima? Iya Bu, Udah siap belum? Ada progres belum? Walaupun cuma use case pun ya. Kalian misalkan yang kelompoknya masih ngerjakan use case atau diagram lain atau masih tampilan UI-nya masih login doang, silahkan ditampilkan. Bu kami masih sampai ini Bu, sampai masih buat SRS-nya Bu, masih merancangnya Bu. Ya udah, nggak apa-apa. Mau Ntar SRS masih- nggak apa-apa. SRS pun kan panjang itu sebenarnya. Kalau nggak siap juga masih sebagian atau sepertiga, silakan ditampilkan. Udah kelihatan? Kalian ambil apa? Aplikasi apa? Kami tentang ini Bu, udah kelihatan Bu? Belum. Di Ibu belum, nggak tahu di teman yang lain. Mulai. Lo ngelik sekali. Atau kita next ke teman yang lain dulu, biar jangan habis waktu. Bentar Bu. Bisa? Mulai ini Bu. Udah muncul. Di Ibu belum, nggak tahu di teman yang lain. Di sini udah terbagi apanya Bu, rekaman layarnya. Ya, kalau cuma di Ibu mungkin jaringan Ibu, tapi coba tanya teman yang lain. Kalau teman yang lain belum juga berarti di jaringan kamu aja itu. Iya. Belum nampak. Mungkin kamu belum ini entire screen, Salmia. Ini keluar masuk. Kalau nggak dibantu sama Meki untuk ininya share screen, kamu yang jelaskan kan nggak masalah. Jadi kayak Brian sama teman-temannya kan begitu. Something ada masalah gimana? Nggak apa, teman-temannya aja yang share. Kan ada 3 orang kalian. Ibu boleh next dulu Bu. Ini lagi coba ada masalah ini ya Bu. Oke, Ibu next kan ya. Iya Bu. Kelompok 5 Bayu Tafazul Satria. Hadir Bu. Oke. Kami saat ini masih merancang UI-nya. UI nggak apa-apa. Assessment. Berarti SRS-nya belum mulai sama sekali. Belum. Oke. Kemarin permasalahannya apa yang diangkat? Kalau itu kemarin itu Bu, karena ini kan fokusnya kami ke Piaja Spring gitu Bu. Jadi karena kadang mungkin jatuh nggak sempat nge-print karena buru-buru ataupun karena antriannya panjang, jadinya kami membuat sistem yang dimana tuh bisa nge-print via jasa. Oke. Bentar.
Untuk saat ini sih masih kenapa? Untuk saat ini masih gitu masih, Bu? Iya, masih ada login, register account, dan reset password. Jadi Untuk gambaran yang akan diciptakan lah misalnya aplikasinya gimana? Maksudnya gini, Ibu user yang mau ngeprint gitu ya, Ibu punya tugas mau ngeprint karena masalahnya berarti karena Ibu nggak mau ngantri dan mungkin fotokopi atau tempat printing yang sering langganan Ibu rame customer gitu ya. Artinya Ibu harus buat akun dan login ke sistem printingnya ini ya atau jasa printnya. Lalu untuk memberikan dokumen yang mau Ibu print itu bagaimana sistem ini? Nanti gini Bu, nanti kan ini kan untuk register account-nya kan khusus si customer. Nah, jadi nanti setelah masuk login, situ nanti customer itu bisa milih untuk jasa siapa yang tersedia. Nanti setelah itu dia kan booking seperti pada itulah Bu, aplikasi InDrive kan di booking. Setelah booking nanti diambil. Nah setelah itu, tapi ini sistem agak beda. Nah setelah dia diambil jasa yang kita pilih dan dia terima, nanti kita kirim Bu ya filenya. Jadi nanti ada form itu untuk nge-input file. File itu bebas formatnya apa, mau PDF, mau Word atau sebagainya. Bahkan itu customer yang kirim? Customer Bu yang kirim. Nah, misalnya Ibu mau print tugas akhir lah misalnya ya, Ibu kirim dalam bentuk PDF boleh, dalam bentuk Word boleh gitu ya, atau dalam bentuk Excel juga boleh kalau seandainya ada yang Excel gitu ya. Nah, kemudian namanya fotokopi ini rangkapnya ada beberapa kan. Bagaimana kalian membuat formulirnya untuk biar jelas bahwa yang mau di-print ini, karena yang di-print bisa aja lembarnya cuma lembar ke-10 sampai ke 15 gitu ya. Itu kayak mana caranya? Di formnya, apa kalian buat form atau gimana? Itu sebelum kita ini kan ke jasanya. Sebelum di-print kan itu kan nanti ada kayak dihubungin lah customer-nya untuk menanyakan ini mau di-print apa tadi yang berperangkap. Jadi masih ada by WA lagi gitu. Iya, Bu. Iya. Jadi yang di-upload hanya file saja di dalam sistem ini. File saja, Bu. Izin Bu. Saran Ibu ada ya gimana Taf? Nanti kalau misalnya pun kami nanti nambahin di deskripsi Bu, di bawah filenya nanti yang diupload misalnya Bu. Nanti iya. Jadi kalian kan pasti buat form tuh kan, upload file yang mau di print gitu kan, atau ada pilihan selain printing biasanya kan apa yang mau di aplikasi ini, hanya print saja atau ada layanan lain? Print saja Bu. Kalau cetak foto juga bisa gitu kan? Ya. Jadi kalau saran Ibu bikin di formnya itu ada deskripsi. Jadi kalau misalnya dia foto, dia akan jelaskan bahwa yang mau dicetak 3x4 kah gitu. Jadi dia nggak harus dari by WA. Kalau by WA sebenarnya kenapa nggak dari WA aja sih? Kita minta aja WA dari pemilik printingnya kan. Kemudian ya udah, Bang cetakkan ini ya 3x4 10 lembar, dah selesai. Benar nggak sih? Ngapain dia harus masuk sistem? Iya. Logikanya gitu ya. Tapi kalau seandainya kita merujuk pada nggak selamanya owner itu ataupun yang pemilik printingnya buka WA gitu akan banyak gitu dan dia jadinya antriannya nggak bisa terlihat ya kalau untuk antrian di WA karena siapa yang ngechat nanti naik lagi dia padahal dia udah duluan pemesanan. Tapi kalau dari by system kita tahu urutan siapa yang duluan masuk. Itu kan? Ya benar Bu. Jadi pengerjaannya. Nah, saran Ibu itu tadi detailnya. Jadi ada pilihan bahwa jenis file walaupun gini misalnya dokumen. Jadi kita tahu kok dokumen kalau nggak A4, HPS, kemudian ada A3 gitu ya kan. Jadi jelas dia mau ngeprint jenis apa dia. Kalau foto, nah foto pun ada jenis kertas-kertasnya kalau misalnya kayak gitu kan. Kalian boleh menjabarkan dia dalam bentuk list pilihan, kan ada combo box gitu ya. Ya, Bu. Atau memang dijelaskan di deskripsi. Kadang orang malas ngetik di deskripsi. Di deskripsi itu biasanya printkan sekian gitu. 100 lembar, lengkap sekian gitu. Tapi kalau kalian buatnya dalam bentuk form, saya rangkap. Ada pilihan ya.
kayak berupa combo box 1 sampai berapa, atau bisa ditulisnya secara manual. Jadi dia bisa milih, bisa ini. Itu saran dari Ibu. Karena tujuan kita buat aplikasi yaitu mempermudah baik user pengguna klien ataupun yang punya usaha. Itu dia ya. Menjadi rujukan untuk yang itu. Oke, selain ini ada lagi yang mau ditunjukkan? Saat ini belum ada, baru cuma ini aja. Oke, berarti PR kalian sangat banyak yang belum selesai ya. Silakan dilengkapi dan dikerjakan dengan baik. Oke. Baik. Terima kasih, Bu. Ya. Selanjutnya siapa tadi yang sebelumnya bermasalah apa sudah? Kelompok Yemima, Meki, dan Mas Almia. Kalau belum, Ibu lanjut ke teman yang lain. Gimana? Belum, Lanjut Bu. Lanjut dulu, Bu. Oke, lanjut ke Neva Rio Sofi. Ada? Ada, Bu. Kalian ambil permasalahan apa dan aplikasi apa yang rancang? Kami buat traveling guide, Bu. Apa? Traveling guide. Buat travel. Jadwal. Ibu, suaranya kayak suara apa ya? Kayak radio gitu. Kami bikin traveling guide, Bu. Coba silakan. Oh. Travel Gate. Ini seperti permasalahan dari teman-teman kami sebelumnya. Kalau mencari informasi detail mengenai rincian biaya secara transparan, minimnya informasi lokasi yang spesifik, serta ketidakjelasan fasilitas pendukung destinasi wisata. Kemudian ada juga wisata lokal yang tersembunyi atau hidden gems, seringkali tidak ada di agen travel atau lembaga resmi yang mengelola gitu, sehingga wisatawan seringkali terkendala tentang masalah keamanan, rute perjalanan, hingga akses informasi. Maka dari itu kami membuat aplikasi Travel Guide itu untuk memudahkan teman-teman kami serta yang lainnya ketika mereka mau jalan-jalan ke tempat yang lain, jadi mereka tidak bingung lagi mau kemana. Kemudian di sini ada penjelasan aplikasinya. Di aplikasi ini tuh memiliki fitur utama seperti sistem informasi biaya dan fasilitas. Jadi pengguna ini dapat mengakses rincian biaya secara transparan dari harga tiket masuk, biaya parkir, hingga perkiraan harga makanan di lokasi. Kemudian ada juga fitur eksplorasi lokal ataupun hidden gems, memungkinkan pengguna untuk menemukan destinasi wisata yang belum dikelola secara resmi oleh agen travel. Kemudian ada integrasi local guide untuk meningkatkan keamanan dan pengalaman pengguna. Aplikasi menyediakan kontak pemandu lokal yang dapat membantu navigasi di medan yang sulit atau tidak dikenal. Kemudian ada mode offline dan perencanaan perjalanan. Aplikasi memungkinkan pengguna untuk mengunduh peta rute agar tetap bisa diakses saat berada di daerah yang sulit sinyal. Kemudian selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya Neva mengenai tampilannya. Oke, untuk tampilannya ini kami udah bikin tampilan UI-nya, Bu. Di sini kami memakai Cemara Travel dengan booking tiket, terus bisa milih diskon. Di sini kami menawarkan best service-nya juga, jadi bisa tahu best flight-nya, terus lokal event-nya. Nah, karena kami bikinnya itu untuk wisata, kami nggak fokus ke book tiket untuk flight aja, Bu. Jadi kami booking tiket buat cafe gitu. Jadi orang-orang kalau mau bikin suatu acara, dia udah ada gitu, Bu. Tapi di sini belum kami masukkan. Oke, di sini ada top destinasinya seperti biasa, kayak booking tiket, mau ke Bandung, ke Bali, terus ini ada harganya dan berapa tripnya itu udah termasuk include. Mungkin kami bisa tambahkan cafe nanti.
atau wisata-wisata lainnya. Terus ini untuk booking tiket destinasinya dan untuk make payment-nya, ini kami belum bikin tampilannya juga, nanti kami akan tambahkan. Terus nanti pengguna bisa nge-review aplikasi kami, Bu. Jadi nanti kayak si Marjan ini dia nge-review. Dan ini untuk submit emailnya, Bu, kalau dia udah booking. Gitu, Bu. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Rio buat use case-nya. Oke Bu, selanjutnya di sini kami ada diagram use case-nya. Yang pertama di sini ada customer sama sistemnya. Di sini customer pertama login dulu, baru customer bisa search hotel, request refund, melihat status booking dan kontak customer service. Selanjutnya user bisa membuat payment dan mengisi data booking dan booking flight hotel. Di sini aktor bekerja untuk mengelola data destinasi dan tampilkan data biaya serta mengonfirmasi pembayaran dari user, Bu. Segitu saja Bu hasil presentasi dari kami. Oke, langsung ke diagram lain. Selain use case, apa yang sudah dibuat diagramnya? Diagramnya baru use case, Bu. Baru use case ya. Berarti masih ada UML lain. Berarti untuk SRS masih yang ini ya? Iya, Bu. Oke, terima kasih untuk kelompok 7, Neva Rio Sofi. Silakan nanti dilengkapi kembali ya. Selanjutnya, kelompok 9, Afida Fikri. Ada orangnya? Mereka berdua tidak ada di sini, Bu. Iya ya. Untuk Afida sudah izin dari grup Iya, tadi, betul. sementara Fikri tidak ada info. Oke. Udah satu sakit, yang satu nggak jelas ya. Satu kelompok pula lagi. Kelompok 3, Nazwa, Dinda, sama Elvita ada. Najwa, Dinda, Elvita. Ada Bu, sebentar ya Bu. Oke. Tanggal berapa kita ujian? UAS. Minggu depan, Bu. Tanggal 8-9, Bu. 8-9 ya. Oke. Maaf Bu, apakah sudah terlihat?
ada suara. Oh ya. Sudah. Oke, silakan. Iya baik Bu. Jadi kami baru sampai fitur utama aplikasi kami saja Bu. Untuk aplikasi kami itu ini Auto Fintrack, aplikasi manajemen keuangan pribadi otomatis Bu. Jadi untuk masalah responden kami kemarin itu mengenai keuangan. Boros. Jadi kami iya Bu. Ada yang boros, ada yang malas nyatet pengeluarannya. Terus sama uang sering kurang, belum habis. Akhir bulan udah habis di pertengahan bulan. Iya Bu. Oke, terus Jadi kami fitur apa yang dijanjikan di desainnya? Bisa ini Bu, bisa apa namanya? Bisa scan struk Bu, karena kan dia malas tuh Bu, nyatet pengeluarannya. Jadi bisa scan struk pengeluaran dia Bu. Jadi otomatis gitu. Oh, oke. Selanjutnya untuk ini sinkronisasi otomatis e-wallet Bu. Jadi kalau dia bayar pakai Dana langsung masuk lah ya? Iya. Informasi dia mengeluarkan uang untuk itu ya, Iya, sekian. langsung tercatat gitu Bu. Terus karena dia juga kadang masih nyatat manual gitu, kami juga buat pencatatan manualnya Bu. Sama ini. Untuk laporan keuangan bulanannya Bu, karena semuanya butuh gitu. Jadi kami buat. Terus ada salah satunya juga responden kami yang dia sering pelupa untuk untuk nyatet gitu kan, untuk apa namanya? Ya itu. Jadi kami buat untuk notifikasinya Bu. Oke. Ya. Baru itu sih Bu. Terus tadi ini untuk use case-nya. Akan dijelaskan oleh Nazwa Ibu. Yap, silakan. Baik Bu, jadi ini kan use case-nya. Jadi yang pertama itu usernya itu bisa melakukan autentikasi atau register dan login. Terus dia bisa ngelakuin scan stroke otomatis. Terus dia menyinkronkan transaksi e-wallet. Terus mencatat transaksi manual. Yang kelima itu mengunci dana darurat. Habis itu melihat grafik laporan keuangannya, seberapa dia menggunakan uangnya. Terus habis itu menerima peringatan anggaran. Jadi itu bisa bisa membatasi lah uang untuk bulan ini gitu. Jadi cuma sampai sini dulu, belum dilanjutin lagi. UI-nya belum ya? Yang kalian buat ini untung lah hanya masih perancangan. Kenapa bilang untung? Kalau tugas akhir kalian buat gini pening kepala kalian. Pertama OCR. Berarti harus ada sistem yang bisa membaca OCR ini ya, mengubah dari gambar menjadi sebuah tulisan, dan tulisan ini kan formatnya macam-macam. Kalau struk enggak, rata-rata struk itu ya pokoknya macam-macam lah formatnya ya. Kita tahu nanti belum lagi tulisannya berkode-kode untuk nama barangnya, terus perkaliannya, ada posisinya di atas kadang jumlah itemnya, itu pertama. Kemudian mensinkronisasi e-wallet ini itu gak mudah juga kan tuh.
keamanan juga itu. Kalau tibanya ada aplikasi yang bisa langsung mengambil data dari e-wallet ataupun bank, walaupun hanya berupa transaksi, itu sangat sulit kalau menurut Ibu ya. Dari seginya, kok tiba-tiba kita bayar tapi ketahuan gitu di aplikasi ini kan agak-agak riskan gitu ya. Kecuali kayak tadi masih manual juga. Dari setelah kita bayar dari e-wallet, bukti dari pembayarannya itu kan bisa dalam bentuk image kan. Nah, itu yang kita laporkan, kita upload, kemudian tetap pakai yang namanya OCR itu untuk pembacaan stroke. Itu masih logis lah ya, masih kena di scan stroke itu atau scan bukti pembayaran lah kita bilang. Seperti itu dia ya, tapi kalau bagus sih sebenarnya, sudah ada pemikiran. Kemudian ini gambarnya use case-nya kalian gambar sendiri atau ngambil UI yang buat nih kira-kira? Sendiri, Bu. Oke. Nah, Ibu dari tadi terlempar terus keluar mungkin jaringannya. Oke, sudah karena tidak ada lagi untuk yang kelompok Najwa, Dinda, dan Alvita, bisa di-close. Kita lanjut atau kita kembali ke kelompok sebelumnya. Ini tinggal kelompok Yemima sama Ruth. Gimana yang kelompok dua kelompok ini? Apa sudah bisa? Izin, Bu. Saya akan menampilkan untuk use case dari progres kami dulu ya, Bu. Sudah kelihatan, Bu? Sudah. Jadi kami kan ingin buat aplikasi tentang catat piutang gitu, Bu. Jadi misalnya ada pengusaha yang masih sistemnya manual, dia kan misalnya ada pelanggan yang ngutang gitu kan, utang kecil-kecilan. Jadi kalau misalnya dicatat di buku kecil, kan biasanya bisa kececer gitu. Jadi kami buat sistem biar gimana utang yang kecil-kecil itu biar terstruktur ke format sistem, biar dia lebih mudah gitu untuk dilihat. Jadi di sini kami punya use case, ini pemilik usahanya. Jadi pemilik usahanya itu nanti buat sistemnya dia bisa masuk, menambahkan data pelanggan itu, data utang pelanggan, terus bisa mengirimkan notifikasi ke tagihan WhatsApp-nya, terus bisa mengaktifkan metode pembayaran, bisa QRIS. Nanti kami akan tambahkan metode pembayaran kayak transfer bank atau kayak e-wallet gitu. Nah, dia juga bisa lihat riwayat-riwayat transaksinya. Nah, sementara pelanggannya itu nanti masuk ke sistemnya itu bisa dapat terima notifikasi tagihan utangnya. Misalnya utangnya ada berapa, nanti dia bisa lihat di situ, tinggal masukin username-nya gitu. Dia juga bisa bayar melalui QRIS atau transfer bank ataupun e-wallet yang dibuat oleh adminnya tadi. Terus sistemnya itu bisa nanti sistemnya itu kerja kalau misalnya pelanggannya itu udah bayar utangnya, nanti sistemnya membuat di admin itu bahwa itu sudah di-paid gitu, udah dibayar. Seperti itu, Bu. Jadi satu lagi kami masih use case-nya, dan satu lagi untuk tampilan di Figma-nya masih seperti ini, Bu. Login.
Iya Bu, masih tampilan awalnya belum lanjut. Oke. Coba balik ke use case tadi. Baik Bu. Tapi Ini, Bu. user berapa usernya? Iya Bu. Usernya berapa? Berapa jumlah user? Ada Ya, termute itu. Oh, ada 2 Bu, admin sama pelanggan. Admin, mana admin? Nggak nampak Ibu admin. Oh, ini Bu, pemilik usaha maksudnya. Ya. Kok tampilan apa kalian? Gelap gulita seperti ini, mati lampu sana. Garisnya sampai nggak nampak Ibu, orang-orangannya pun nggak nampak. Usernya kalau di use case kalian ini kalian gambarkan ada 3 ya. Oh iya 3. Bukan 2. Jadi kenapa ada 2 orang-orangannya? Ada 3 orang-orangnya kalau memang kalian bilang 2 usernya. Nah, bukan berarti. Kok malah bertanya dia? Ini siapa yang membuat? Harusnya kalau mau Ibu bertanya itu maunya Ibu itu pertanyaan Ibu. User masuk. Itu masih logik karena kalian yang buat, Ibu yang mau tahu eceknya. Walaupun Ibu tahu maksudnya ini. Kita kan udah belajar. Aktor itu orang. Lagi bermasalah. Siapa yang buat orang? Bang Samuel, Bu. Abang itu lagi bermasalah ininya, Bu. Ya, walaupun kawan kita yang buat, kitanya itu harus paham juga. Karena kan kita sama-sama belajar mata kuliah ini, gitu kan, maksud Ibu. Ini kan membagi pekerjaan kan biar siapnya di waktu yang sudah ditentukan sebenarnya. Bukan berarti kau paham use case, kaulah yang buat. Nggak kayak gitu sebenarnya kelompok ini ya. Kelompok itu kita sebenarnya harus paham. Kalau kawan kita memang oke, dia paham use case, kalian belajar juga tentang use case-nya. Karena semuanya harus ngerti. Nah, user itu harus orang. Pertanyaan Ibu, siapa yang bisa jawab? Apakah user itu orang? Aktor, bukan user ya, aktor. Aktor itu orang. User harus orang kan? Harus orang loh. User harus orang. Kemudian simbol dari di use case itu ada aktor, ada use case-nya, benar nggak? Nah, pertanyaannya, aktor itu harus orang? Nggak harus, Bu. Marlina, aktor itu harus orang? Jangan mikirnya aktor di film ya. Enggak, Bu. Aktor itu, kenapa dibilang aktor? Aktor itu kan pemeran kan? Ya, pemeran. Yang berarti dia yang terlibat dalam sistem. Jadi aktor itu kalau user memang yang menggunakan. User itu pasti orang. Karena pengguna kan. Tapi aktor itu tidak hanya orang. Sistem yang terlibat pada sistem lain, ya, itu juga sistem yang terlibat itu adalah bisa dikatakan aktor. Karena dia terlibat dengan sistem. Dan itu dia yang harus kalian tahu. Jangan karena bentuknya statement orang-orang tanpa daging ini harus manusia, tidak harus. Tapi nggak semua. Kenapa ya use case itu sederhana seringnya? Padahal kalau dipikir selain ini ada lagi yang bisa dilakukan sistem. Kenapa yang ditampilkan hanya sebagian aja? Karena yang terlibat dengan aktor saja yang ditampilkan. Yang kalau nggak terlibat dengan aktor ngapain ditampilkan? Itu maksudnya. Ya. Kayak use case itu lebih sederhana. Itu ya Marlina sama kelompoknya yang lain. Kalian juga banyak yang harus dikerjakan ini. Apalagi masih seminggu lagi lebih kalian punya waktu untuk mengerjakannya. Jangan berharap cuma sama Samuel yang kamu bilang bermasalah. Bermasalah apa dia? Nggak tahu tadi Bu nggak bisa dihubungin, mungkin tahu wifi-nya mati atau Kira bermasalah urusan dengan kepolisian. Rupanya bermasalah ininya, jaringannya. Iya, Bu. Oke, silakan di close selanjutnya Yemima.
Iya, Bu. Kalian udah apa? Udah apa yang digambar, udah apa yang udah dibuat? Kami masih buat dokumen SRS-nya, Bu, bagian pendahuluannya. Oke. Hanya pendahuluan. Untuk fitur-fitur yang bakal mau di ini udah belum? Masih fitur-fiturnya, Bu, masih kayak merancang cara pembuatan ini ya, Bu, langkah-langkahnya. Tapi kalau untuk tampilan apa, Bu? Belum dibuat, Bu. Desainnya belum. Iya, desainnya belum, Bu. Oke. Udah berarti bercerita aja lah kita kok Ibu kalian baca ini semua latar belakang yang panjang kali kayak bercerita kalian. Kalian buat aplikasi apa tadi? Aplikasi Untuk tentang manajemen manajemen waktu mahasiswa, Bu. Nah, kenapa harus di manajemen waktunya? Apa permasalahan personanya? Karena kan, Bu, kalau mahasiswa itu kadang sulit kayak untuk mengatur waktunya antara tugas, terus itu antara pekerjaan rumah, terus kayak ada misalkan kayak ada tugas deadline juga kadang. Kadang nggak dikerjakan kayak kelompok juga Poison Hafiz, ya kan? Terus aplikasinya nanti bagaimana? Fitur Terus itu, apa Bu, yang ini kami kayak merancang aplikasi ini supaya untuk membantu mahasiswa mengelola aktivitas akademik secara lebih terstruktur. Ya, aku ketawa. Dia lucu rasanya aplikasi yang mau dibangun dia ini kayak mana tercipta kalau aplikasi dia pun menggelikan istilahnya. Oke, untuk manajemen waktu nih ya ceritanya ya. Iya, Bu. Di bidang akademik. Ya seperti apa nanti dia memanajemennya? Kan kalau cerita waktu berarti 24 jam kali 7 ya kan? Dalam sebulan. Nah, berarti di dalam 24 jam itu apakah dibuat berupa jadwal misalnya gini, dari dia bangun pagi, jam 5 pagi, sholat, misalnya gitu. Kemudian setelah itu berapa menit dia sholat. Karena cerita waktu ini ya. Kalau manajemen tugas beda lagi. Manajemen pengingat tugas itu beda lagi. Berarti kan dia meletakkan tugas-tugas dia, pokoknya tugas akademik dia ke dalam sistem, kemudian nanti sistem mengingatkan dia berupa kayak alarm. Deadline dari tugas. Gitu. Tapi kalau ceritanya manajemen waktu, artinya 24/7 itu yang harus kalian bagi jadwalnya. Iya, Bu, manajemen waktu dan tugas, Bu. Iya, Bu, manajemen waktu tugas mahasiswa. Jadi nanti jadi kayak pengingat gitu, Bu. Oke, berarti 24/7 kan? Tahu 24/7? 24 jam dalam seminggu. Namanya kan permasalahannya dia tidak bisa membagi waktu dia ini kan? Kan itu permasalahan kalian kan? Iya, Bu. Berarti dalam 24 jam itu harus ada yang memanage. Di awal dia sudah menentukan jam sekian aku mau ngapain di dalam satu hari itu. Kalau memang dia adalah kegiatan rutinitas, dia bisa kita berikan penjadwalan yang memang dalam waktu seminggu itu lagi berulang dia. Jadi kan kayak alarm kan begitu ya. Alarm setiap hari kita setting. Kalau memang kita misalnya mau bangunnya jam 5 pagi setiap pagi, pasti enggak, sekali aja kita setting. Tapi kita ambil yang berulang. Kan gitu ya? Benar nggak? Atau cuma Ibu aja yang berpikiran seperti itu? Benar, Bu. Kalau yang berulang berarti nanti kayak kalian buat centang berulang gitu dalam seminggu. Kalau memang dia tugasnya ada pengingat tugas, kemudian masukkan tanggal, diberikan tugas, tanggal deadline. Kalau kalian mengingatkannya cuma tanggal deadline, artinya dia mengingatkan kan pas deadline, ya udah kalau lupa kalian pas hidup alarm deadline-nya udah gak kerjain juga, padahal tugasnya harus dikerjakan dalam waktu seminggu. Ada nggak perintah untuk mengingatkan dia setiap harinya bahwa ada ini PR ini yang belum kalian kerjakan, deadline-nya sekian ini. Nah, itu harus dipikirkan. Kalau kita ceritanya manajemen waktu, ini gambaran buat kalian yang
membuat aplikasi manajemen waktu. Ya. Makanya Ibu bilang membuat desain ini nggak segampang itu. Jadi nggak mungkin kawan-kawan yang lain udah ngerjain dari jauh-jauh hari. Bayangin udah ngerjain dari awal atau jauh-jauh hari itu udah tahu dia bahwa tugas ini nggak semudah itu. Benar nggak, Leo, Brian, Khalil? Ini yang udah ngerjain lah dari awal ini. Yang udah progresnya banyak, Ibu tengok. Semudah itu nggak sebenarnya? Susah, Bu. Iya, kalau dipikir nggak segampang itu. Kalau enggak udah enak kali lah kita ini. Ibu bikin aja hari ini kerjain, hari ini Ibu kasih soalnya, 3 hari berikutnya Ibu suruh kumpul. Kalau nengok dari cerita Yuga Fauzan Hafiz ini, berapa hari lagi lah dia cuma punya waktu. Ngapain lah Ibu ngasih waktu yang jauh-jauh hari kemarin itu? Kok bisa kalian kerjakan 3 hari? Udah mantap kali lah kelas ini. Kok gitu mau kali lah Ibu. Kasih soal cuma 3 hari aja udah. 3 hari kemudian kumpul. Nah, keren kalau kalian bisa kayak gitu. Tapi kok kalian anggap segampang itu ya? Kalau menurut Ibu, enggak gampang itu gitu. Membangun use case harus kita pikirkan. Membangun activity harus kita ininya kegiatannya berapa durasi yang terlibat dari sistem. Karena semua pelajaran, karena Ibu mikirnya gini, semua yang udah kita pelajari itu kalian tuangkan dalam SRS, nggak gampang mengingat lagi, use case kemarin apa kata Ibu ini ya. Betul tadi ada teman kita yang usernya salah itu, use case-nya salah. Karena harus kalian pelajari dari awal yang kita pelajari, yang udah Ibu kasih materinya. Nah, kalau cuma nanya dia bisa use case, dia aja lah yang ngerjain gitu. Aku yang lain lah gitu. Ya sama aja, kalian berarti nggak bisa menguasai APPL ini gitu maksud Ibu ya. Ini Ibu bukan merepet ini ya, cuman marah aja dikit. Oke. Sudah, karena nggak ada lagi ya assignment-nya, cuman itu aja kan katanya tadi ya. Iya, Bu. Iya, Bu. Itu banyak lagi tugas kalian. Kelompok 2 Ibu ingatkan lagi, Yuga, Fauzan, Hafiz, jangan terlena. Kalian juga banyak mungkin yang harus dipelajari karena mau UAS kan. Nggak mungkin kalian nggak belajar, kecuali kalian mau buat kopekologi. Nggak tahu lah dosen lain sudah membocorkan soal UAS atau belum. Belum lagi mata kuliah Ibu ada ujian teorinya lagi. Karena mikirkan itunya makanya diperpanjang kalian ngerjakan tugas ini. Tapi nggak tidak dipergunakan dengan sebaik-baiknya. Maka aplikasi kelompok 1 ini kalau tercipta itu bagus sebenarnya. Iya kan ya Mima? Iya, Bu. Iya, Bu. Oke, di sini ada pertanyaan kira-kira sebelum kita closing, karena Ibu mau masuk lagi di kelas lain. Ada? Suara Ibu dengar? Karena jaringan Ibu ini putus-putus. Takut Ibu kan nggak dengar suara Ibu. Dengar, Bu. Dengar ya. Oke, karena tidak ada lagi pertanyaannya, maka kita close saja ya, biar selesai. Terima kasih Ibu ucapkan kepada teman-teman, rekan-rekan mahasiswa yang telah berhadir. Terima kasih atas perhatiannya. Najwa, kenapa Najwa? Bu, nanti habis ini ada progres lagi, progres lagi nggak? Apa sih namanya? Iyalah, Ibu monitoring lagi kan. Kita kan ada lagi satu. Nah, kalian maunya gimana? Dimonitoring lagi atau sudah? Karena sejauh ini udah tahu Ibu memprediksikannya. Ya, yang belum siap pasti belum siap juga. Yang sedikit lagi mau siap ya pasti kalau dia finishing masih siap gitu. Apalagi kelompok yang tadi belum sama sekali atau masih use case-nya doang. Nah, itu pasti ya yakin Ibu di monitoring kedua belum siap. Ya. Jadi untuk biar kalian fokus ya, selesaikan aja. Jadi kita nggak ada lagi monitoring dan Ibu berharap nanti pasti UAS sudah fix semuanya. Ya. Oke, bentar. Ibu ada ini.
Oke, ada lagi pertanyaan? Kalau tidak ada, berarti kita sepakat gak usah lagi ada monitoring kan? Atau mau lagi di tanggal 4? Bebas sih, tergantung kalian. Mau ikut aja. Oke, gimana suaranya? Kalau setuju tidak ada lagi yang monitoring, jempolnya diterbangkan. Sepakat, Bu. Kayak Andreas ini. Sepakat. Oke lah ya. Oke, udah bisa Ibu closing berarti ya. Assalamualaikum. Terima kasih atas kehadirannya. Sehat-sehat. Ya, kembali lagi Bu ingatkan jangan lupa dikerjakan tugasnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Bu. Iya, sama-sama.